Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa lahu illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Hadirin yang berbahagia, setelah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini salah satu dari sekian banyak bentuk kita bersyukur kepada Allah atas sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, hingga terus kita bisa beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Ikhwani fillah rahimakumullah yang hadir pada malam ini di gedung dakwah, dan juga sahabat semua ikhwan fillah yang ikut kajian ini melalui tayangan Facebook. Mari kita ikuti kajian malam ini yang alhamdulillah Al-Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Di antara salah satu tempat diijabahnya doa adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kita tidak lepas meminta kepada Allah yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, terkhusus saudara keluarga besar kita, guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu Allah jemput. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah muliakan guru-guru kita semuanya. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, untuk tidak banyak menyita waktu pada kesempatan malam ini, mari kita simak bersama kajian malam ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yusibana illa ma kataballahu lana al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras, al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir secara langsung di majelis ini, terutama pimpinan dan senior kita Ustadz Aan beserta jajaran Tashkil, pimpinan daerah Persis beserta otonom di Kota Banjar, begitu juga Bapak Ibu perwakilan dari pimpinan cabang, para sesepuh serta para jamaah
yang dapat kembali hadir dipertemukan di majelis ini. Tak lupa juga Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti kajian, terutama keluarga besar Persis Banjar yang tidak bisa hadir di lokasi, mengikuti kajian melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala, meski dalam kondisi cuaca yang masih cukup ekstrim dan situasi perkembangan pandemi yang kembali cenderung meninggi, kita kembali dapat dipertemukan di dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kota Banjar di Kamis yang pertama edisi Juli 2021. Sebelum menyampaikan pembahasan seperti yang telah dipublikasikan sebelumnya, kami ingin menyampaikan takziah baik sebagai pribadi, keluarga maupun lembaga, terkhusus anggota Dewan Hizbah, atas musibah yang menimpa keluarga besar Persis dengan kewafatan para orang tua, guru, senior, dan kaum kerabat dalam waktu yang relatif dekat. Sebagian telah dipublikasikan untuk takziah. Tentu kita semua merasa kehilangan dengan orang tua kita, ibu kita, istri dari orang tua dan guru kita Ustadz Yoyo. Begitu juga orang tua dan guru kita, yaitu Ustadz Taufik Rahman Azhar, anggota Dewan Hizbah. Tak lupa juga orang tua, mertua ya Ustadz Tohir, yang juga mendahului kita. Dan tadi saat kami dalam perjalanan menuju Tasik, sahabat seperjuangan Mujahid Dakwah Ibnu Hajar, yang juga alumni pimpinan wilayah pemuda Persis Mujahid Dakwah Pangalengan, Ustadz Iwan Setiawan. Tentu peristiwa ini semakin menguatkan kita akan langkah perjalanan kita sebagai manusia. Beberapa hari yang lalu orang tua kita, kemarin guru dan senior kita, maka tentu kita boleh jadi hari ini dan esok lusa. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini semakin mendorong kita agar kita tetap istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap Quran Sunnah, dan sekiranya giliran kita tiba, maka kita dalam keadaan istiqomah sehingga kewafatan kita husnul khotimah. Oleh karena itu, kita pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah almarhum almarhumah dan mengampuni segala khilafnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini, dan kita generasi baru di Persatuan Islam semakin terpacu untuk melanjutkan sedekah jariyah dan langkah perjuangan yang telah dihidmatkan oleh mereka demi izzah Islam wal muslimin melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Tak lupa juga kepada ikhwatu iman yang saat ini tengah sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa pandemi corona COVID-19 di Indonesia telah berlangsung lebih dari 1 tahun sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden pada 2 Maret 2020. Dampaknya masih dirasakan bukan saja secara sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan, namun juga terhadap persoalan aktivitas keagamaan. Persoalan ibadah tak terkecuali di dalamnya. Meski dalam situasi masyaqah, penuh kesulitan dan istiqroh, adanya keterpaksaan, tentu akidah dan ibadah umat harus tetap terawat agar selamat, tetap sah dan makbulah secara syariah. Maka sejak awal pandemi, Jam'iyah Persatuan Islam telah memberikan respon yang cukup penting dalam beragam aspek, tak terkecuali di dalam memandu umat agar akidah dan ibadah selamat, antara lain membuat panduan ibadah di masa pandemi merujuk pada hasil sidang Dewan Hizbah 2 kali. Yang pertama yaitu tanggal 18 Maret tahun 2020. Yang kedua 15 April tahun 2020. Di antara panduan yang diterbitkan Jam'iyah, misalkan tentang tayamum untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien pandemi COVID-19. Selanjutnya tentang lafaz azan ketika terjadi masyaqah. Begitu juga tentang jaga jarak dalam shaf ketika pandemi COVID-19. Selanjutnya ibadah Jumat dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian pengurusan dan sholat jenazah untuk korban pandemi COVID-19. Selanjutnya saum tarawih dan itikaf dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian mendahulukan zakat fitrah dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan terakhir yaitu Idul Fitri dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, khusus untuk pengurusan dan sholat jenazah untuk korban pandemi COVID-19 ada beberapa poin teknis yang dijadikan panduan. Misalnya jenazah muslim yang terkena pandemi COVID-19 diurus secara syar'i sama dengan jenazah muslim lainnya. B. Pelaksanaan pengurusan jenazah pandemi COVID-19 diserahkan kepada tim ahli atau orang-orang yang dilatih khusus untuk itu. C. Apabila jenazah tidak dapat dimandikan, maka tidak disyariatkan ditayamumi, tetapi langsung dikafani dan disolati. D. Bagi yang ingin menyolati sementara jenazah sudah dikuburkan oleh para ahli, maka dapat dilaksanakan di atas kuburnya dengan mematuhi protokol kesehatan. E. Apabila jenazah sudah disalati, maka tidak ada sholat gaib. Nah, inilah Bapak Ibu di antara respon sejak awal ketika pandemi meninggi
di masa awal, Jam'iyah Persatuan Islam telah memberikan panduan, terutama dampak terhadap persoalan ibadah, pengurusan jenazah di antaranya. Secara umum, alhamdulillah, keluarga besar Persis dapat menunaikan panduan ini dan secara umum dapat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif ini secara bersama-sama. Walaupun sekali lagi perkembangan kasus aktif dan kematian di Indonesia waktu itu menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Setelah perkembangan melandai hingga berangsur menurun, namun beberapa hari terakhir kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan tajam. Dan qadarullah, inilah yang sering tidak bisa saya pahami, Bu. Ketika virus itu nyata, bagaimana kerja? Ini tak ubahnya mempelajari perkembangan wabah dari masa awal yang disebut wabah sebagai adab yang menimpa Fir'aun, dilanjutkan menimpa Bani Israel, dan kemudian muncul sebagai ujian di zaman Nabi. Maka tiap periode peristiwa wabah terjadi, baik dari sisi jumlah kematian dan segmentasi masyarakat yang disasar, memang tidak mudah dipahami. Sampai contoh, Bu, misalkan kasus wabah pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Kalau pada masa kekhalifahan Umar, sahabat yang banyak wafat, kurang lebih 16. Tidak tanggung-tanggung yang wafatnya gubernur Syam Abu Ubaidah, dalam tanda petik gagal mengendalikan perkembangan pandemi, diganti oleh Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur baru, dalam tanda petik juga gagal menanggulangi. Dua-duanya wafat terpapar taun, sampai datang kepemimpinan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mempelajari kedua seniornya, dengan takdir Allah berhasil memutus mata rantai. Itu contoh yang disasar sahabat senior. Masuk di periode berikutnya, yaitu tahun Jarib, yang tiap hari menyebabkan kematian 70.000. Yang disasar anak dan cucunya sahabat. Yang paling sedikit yang wafat itu 7 orang sekeluarga. Anas bin Malik, anak dan cucu sampai 80. Lihat, Bu, zaman sebelumnya sahabat senior, sahabatnya yang terpapar. Periode berikutnya cucu dan anak. Tapi masuk di periode berikutnya yang terkenal dengan tahun Patayat dan tahun Asraf, yang disasar para jomblo. Khusus gadis gitu, Bu, yang tersasarnya itu, yang sudah nikah mante. Begitu juga disebut Asraf karena para pejabat yang kena. Jadi darah biru bener, darah merah mante. Ini yang saya katakan hese gitu. Nah, boleh jadi Bapak Ibu, pada saat periode kemunculan, entah karena pemberitaan yang kurang atau memang kenyataan, ada saudara kita yang terpapar, tapi 1-2. Di masa sekarang inilah terlihat
hampir setiap waktu. Kalau dalam bahasa kami, Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz Yayo tiasa hadir. Mugia Ustaz terasa sehat. Ieu masih kuring, Mbak. Mendengar ambulan itu paling tidak 2 hari sekali. Sehari itu bisa 3 kali sirine. Nah, jadi ini yang dalam bahasa kami tidak bisa dimengerti, Bu. Tetapi kita harus selalu ingat ketika Nabi bersabda la adwa, tidak ada satupun penyakit termasuk virus yang bisa mempapar seseorang karena kemampuan dirinya sendiri tanpa izin Allah. Maka inilah yang kita terima kenyataan ketika di edisi sekarang. Toh kenyataannya banyak saudara kita yang kemudian dinyatakan wafat. Maka di sini kita dihadapkan pada situasi lapangan, sehingga menjadi dorongan bagi umat dan pimpinan jamiah saat kita menghadapi di lapangan untuk bertanya kepada Dewan Hizbah. Dari situlah Dewan Hizbah menambah panduan praktis dari keputusan yang telah diterbitkan, terutama situasi dan lapangan yang tidak kondusif saat mengurus jenazah. Maka itulah yang disebarkan dengan judul Kaifiat Pengurusan Jenazah bagi yang terpapar COVID-19 sebagai pelengkap surat edaran yang telah disebarkan di tahun 2020. Mari kita baca satu demi satu, yang mungkin nanti perlu penafsiran saya tafsirkan. Yang dimaksud dengan panduan praktis pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, jenazah dihadapkan ke kiblat sebelum, sesudah dimandikan, ketika disalati, dan ketika diletakkan pada liang lahat. 2. Jenazah yang dimasukkan ke dalam peti setelah dimandikan dan dikafani harus dihadapkan ke kiblat. 3. Apabila jenazah yang tidak dapat dimandikan karena masyakoh, kesulitan, dan istiqroh, keterpaksaan, maka tidak disyariatkan ditayamumi, tetapi langsung dikafani dan disolati. 4. Salat jenazah yang mayitnya tidak dihadapkan ke kiblat karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ada masyakoh dan istiqroh, maka solatnya sah. Kelima, jenazah ketika diletakkan ke liang lahat harus dihadapkan ke kiblat. 6. Apabila jenazah sudah disolati maka tidak ada solat gaib. 7. Menyalati jenazah di kuburan tidak ada batasan waktu. 8. Mendoakan jenazah setelah penguburan tidak dilaksanakan karena masyakoh dan istiqroh, maka tidak mengurangi kesempurnaan penguburan. 9. Bagi perempuan boleh melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Ini tidak merubah keputusan tentang ziarah, karena ziarah beda dengan sholat di atas kuburan. Ziarah tetap dalam posisi paling tidak, keputusan Dewan Hizbah itu paling tidak makruh. Tetapi sholat jenazah bukan ziarah, maka sholat jenazah itu dibolehkan untuk perempuan. Beres sholat jenazah langsung pulang. Kemudian ke-10,
tidak mengapa menyolati jenazah yang berada dalam mobil atau keranda. 11. Pengurusan jenazah, baik yang terpapar COVID atau tidak, baik sudah diketahui hasil swab atau belum diketahui, harus disegerakan. 12. Memindahkan jenazah yang sudah dikubur, baik yang terpapar COVID atau tidak, hukumnya mubah. 13. Menyolati jenazah yang dipindahkan karena diragukan belum disolati, hukumnya boleh. Inilah beberapa contoh Bapak Ibu, situasi dan kondisi lapangan yang tadi menjadi masyakoh dan istiqroh, seperti yang diatur dalam pedoman kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 dari Dirjen Kemenkes. Antara lain, jenazah pasien COVID-19 harus dimakamkan dalam waktu maksimal 4 jam bila jasadnya telah keluar dari rumah sakit. Hal ini guna meminimalisir penyebaran virus corona yang dapat menular melalui udara, bukan mayitnya. Kalau kasusnya 1, 2 ada jeda, ia merekpek unggal waktu. Jelas kan? Kondisi ini akan berbeda bagi petugas yang bersangkutan. Karena tadi boleh jadi bakal penuh mualami. Ini yang saya katakan lapangan. Kemudian Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama juga sudah memberikan panduan pengurusan jenazah yang terpapar COVID yang dijadikan rujukan untuk dilakukan di rumah sakit. Contoh, jika tidak, salat jenazah bisa dilakukan di masjid dengan catatan masjid tersebut sudah menjalani proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh. Setelah selesai sholat perlu dilakukan disinfeksi. Apa yang terjadi dengan kondisi lapangan secara praktek? Keadaan ini menyebabkan beberapa jenazah tidak disolati oleh petugas pemulasaraan jenazah karena merekpek. Ya beres, harus segera ambil, harus diberes segera ambil. Bahkan keluarga juga tidak dapat menyolati karena jenazah langsung dibawa ke pemakaman. Ini saya katakan kembali, keadaan masyakoh dan istiqroh di lapangan. Boleh jadi di satu daerah masih memungkinkan, di satu daerah yang lain tidak bisa, langsung dibawa ke pemakaman yang memang direkomendasikan khusus pemakaman untuk jenazah yang terpapar COVID-19. Nanti saya berikan beberapa contoh yang langsung kami tangani secara praktek di lapangan. Nah, pertama tentang menyolati. Dari kenyataan, jadi petugas tadi solatan, keluarga juga tidak menyolati karena tidak mungkin. Berarti mayit tersebut belum ada yang menyolati. Itulah yang dimaksud oleh keputusan Dewan Hizbah. Apabila jenazah sudah disolati, maka tidak ada sholat gaib. Berarti sholat gaib berlaku bagi jenazah yang memang belum disolati, baik oleh petugas pemulasaraan jenazah maupun keluarganya. Nah, itu sekali lagi Bu, kondisi lapangan antar satu dengan yang lain bisa berbeda. Maka kasusnya yaitu sama sekali tidak disolati, baik oleh petugas maupun oleh keluarga, karena langsung dibawa gitu, langsung ke pemakaman. Ini diantara dalil
menegaskan kembali yang telah disampaikan dalam edaran tahun 2020, yaitu keberlakuan sholat gaib ketika belum ada yang mensalatkan atau yang menyalati. Di antara kejadian yang diperoleh yaitu kejadian Raja An-Najasyi. Beliau masuk Islam, beliau wafat, diyakini masyarakatnya belum mengikuti masuk Islam, sehingga diyakini bahwa Najasyi wafat belum disolati oleh penduduk setempat. Maka Nabi mengumumkan kematiannya, Nabi memohon ampunan bagi Najasyi, dan Nabi mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib. Nah, sholatnya ternyata bukan di masjid, di lapang. Ulama menyebut ada kemungkinan lapang yang dimaksud yang biasa dipakai sholat id. Kemungkinan yang kedua, lapang dekat pekuburan Baqi. Maka melihat riwayat Imam Al-Baihaqi ada keterangan bahwa musola yang dimaksud itu yang ada dekat lapangan Baqi, kuburan, bukan tempat biasa sholat id. Lalu timbul pertanyaan, apakah memang sholat gaibnya harus di lapang? Maka Dewan Hizbah dan para ulama Persis sejak dulu, karena tidak ada qarinah atau dalil pendukung sebagai syarat sah, maka lebih menangkap adalah afdoliyah, sholat gaib dilakukan di lapang. Maka ketika mungkinnya di masjid atau bahkan di rumah, terkhusus tadi bagi korban COVID yang tidak disolati oleh petugas, keluarga juga tidak bisa, ke makam juga tidak memungkinkan karena tadi prokes, maka sholat gaibnya dilakukan misalkan di rumah gitu. Itu diantara contoh kasus lapangan yang dimaksud, yaitu jika sudah disolati tak ada sholat gaib. Dua, kasus lapangan lain, ini masih sempat disolati, tapi tidak mungkin jenazahnya diturunkan, baik tadi di keranda atau di peti atau dalam mobil. Maka Dewan Hizbah menetapkan tidak mengapa menyolati jenazah yang berada dalam mobil atau keranda. Jadi tak mungkin dibuka, tak mungkin diturunkan. Inilah contoh yang kemarin kita lakukan. Begitu. Walaupun dalam beberapa kasus begitu. Jadi posisi mobilnya berada di arah kiblat. Sementara si mayit oleh keluarga sudah minta kepada petugas saat dimasukkan ke petinya minta dikiblatkan. Jadi kantun dikieukeuneun posisi mobilnya gitu. Karena sekali lagi tidak mungkin tadi diturunkan, tidak mungkin dibuka. Sholatnya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan panduan Dewan Hizbah. Jadi dua kejadian, begitu Dewan Hizbah menerbitkan panduan tambahan ini, langsung diamalkan, satu di Tasik Ustadz gitu. Kemudian yang ke Haji Yayan, mantu putranya Ustadz Abdurrahman, beliau sebagai mujahid dakwah Ibnu Hajar, bendahara PJ gitu. Jadi ada dua kejadiannya. Jadi begitu menerbitkan, yang satu di Tasik, yang satu di Bandung gitu. Ini contoh ketika imamnya ini Ustadz Iman, karena qadarullah dalam waktu yang bersamaan ada dua jenazah di lingkungan yang sama, beda RW, ikhwan kita. Maka Ustadz Jaya harus menangani yang satu gitu. Yang ini oleh Ustadz Iman, baru kemudian Ustadz Jaya di kloter kedua gitu. Dan ini contoh Pak, yang dimaksud tidak mungkin maka sholat tak usah diturunkan.
Nah, ini masih mending ambulannya bisa oleh PZU begitu. Dalam kasus yang lain ambulannya rumah sakit tapi di lobi. Karena tidak mungkin minta izin sholat pangiblatkan yang mobilnya. Itu beberapa contoh kasusnya itu bisa gitu. Artinya tidak ada sholat gaib, tidak bisa iya gitu. Nah kemudian ini salah satu di antara contoh. Jadi sedapat mungkin dihadapkan ke kiblat sejak awal dan ketika menguburkan di dalam petinya gitu kan. Kejadian ini juga qadarullah. Jadi satu tadi yang mengambil di rumah sakitnya dimungkinkan mobilnya tadi PZU. Petugasnya juga petugas kita. Sekali lagi ini hanya contoh karena di satu yang lain boleh jadi nggak bisa gitu kan. Jadi kebetulan bisa ku brigade gitu, ku sigap yang membawanya. Sehingga ini yang disebut dengan masyakoh dan istiqroh dalam kondisi semacam ini. Ada videonya tapi tidak saya sampaikan proses menurunkannya gitu. Nah kemudian tadi berkenaan dengan menyelati jenazah di kuburan tidak ada batas waktu. Ini yang langsung hari H. Ini Ustadz qadarullah Ustadz. Jadi di area pekuburan ini kurang lebih ada 4 ikhwan kita yang relatif berdekatan waktunya. Sehingga bagi yang belum menyolati setelah menyolati tadi misalkan Kang Haji itu nyolatan itu kurang lebih selama 1 minggu 4 orang di makam yang sama. Nah itulah yang disebut tidak ada batasan waktu. Karena boleh jadi kalau sekarang menyolati secara prokes ulah waka misalkan, baru nanti setelah 1 bulan, lebih dari 1 bulan, kata Dewan Hizbah tidak ada batasan untuk sholat ala qabri itu. Nah ini kebetulan hanya jeda 1-3 hari, yang sebelah sana nanti 1 minggu gitu. Jadi yang belum sempat sekalian menyolati di ikhwan yang lain, itulah yang disebut dengan menyolati jenazah di kuburan. Nah kurang lebih contoh itulah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini adalah kenyataan. Bagi kita tentu kenyataan ini bukan harus ditinggalkan, tetapi bagaimana kita menghadapi. Saat kita menghadapi, kita berharap ada pada ridho ilahi, maka panglima syariah itulah yang kita berusaha untuk kita pegang. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak ideal, dan saya berikan catatan yang paling terasa saat di lapangan kendala itu, yaitu tim pengurusan jenazah terutama yang memandikan jarang perempuan. Sementara syariat Islam kalau mayatnya perempuan harus oleh perempuan. Maka mudah-mudahan ini semakin memacu ibu. Kita siapkan. Esok lusa boleh jadi saudara kita. Karena tadi petugas medisnya atau petugas yang ditunjuknya laki-laki, yang wafat perempuan harus oleh perempuan. Maka paling tidak Dewi Kayana saat jaga-jaga mah cek ulang jamaah seperti di Ibnu Hajar, dicek ulang dari pengurusan jenazah situasi darurat, APD siapkan, data apal urusan umur. Nah maka di lapangan Bapak Ibu kebanyakan memang yang cukup berat kami hadapi itu petugasnya jarang perempuan, sementara yang wafat perempuan juga banyak. Nah mudah-mudahan kita walaupun tidak mau hakikatnya sedang bergiliran,
saat giliran kita tiba, maka paling tidak dengan keterbatasan dan keterpaksaan syariat ini dapat kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan panduan Dewan Hizbah ini menjadikan kita mendapatkan kemudahan. Yang asalnya masih bingung, poek, paling tidak berai-berayan, dan saat di lapangan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama. Sekali lagi, mudah-mudahan kejadian yang menimpa kita semakin memacu kita agar kita bersiap sedia saat kita mendapat giliran untuk dipanggil, kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Demikian sementara catatan yang perlu disampaikan. Nanti ada beberapa saat sekiranya dari poin-poin panduan tadi masih ada yang perlu untuk ditegaskan, terutama secara teknis, secara operasional atau masalah lain yang memang mendesak untuk diajukan. Mudah-mudahan waktu yang tersedia memadai untuk dimanfaatkan. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Amas untuk membawa kursi. Satu lagi karena 1200 pertanyaan harus ditampung untuk dijawab oleh beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya barangkali dari hadirin kami persilahkan langsung untuk mengajukan pertanyaan. Panitia sudah menyediakan di depan seperti biasa. Silakan untuk maju saja langsung. Kalau tidak ada, kita akan melihat di WA atau di Facebook. Sampai sekarang di Facebook belum ada. Barangkali dari hadirin yang hadir silakan. Kepala linter kan orang Banjar. Sudah jelas ya? Atau mungkin tercengang Ustaz ngantri gitu. Jadi siapapun yang hadir saat ini sedang ngantri. Mudah-mudahan dari waktu iman doa-doa kita diijabah di majlis ini, termasuk yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita semua kalaupun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah insyaallah. Amin. Beneran tidak ada? Alhamdulillah Ustaz. Cukup. Oke, kalau ini proyek kita tinggalin proyek. Mana? Oh iya, Kapayun. Nama saya dan ada yang menerangkan katanya orang muslim yang kena COVID itu termasuk sahih. Ya. Itu? Ya. Kita bungkul. Iya. Ada 7 ya. Ada 7 syahidun duna syahidin. Jadi 7 syuhada di bawah derajat syahid perang fisabilillah. Satu di antaranya yaitu yang wafat bita'un, yaitu wafat kena wabah. Ini sesuai dengan dalil yang juga Nabi ingatkan, fana'u ummati bita'an wa ta'un. Kematian terbesar yang akan dialami oleh umatku adalah ta'an, yaitu pembunuhan, wa ta'un dan wabah. Itulah dalil yang dimaksud dengan syahid di bawah dari syuhada fisabilillah, maka pengurusannya seperti jenazah yang lain. 2, Nabi memberi kabar gembira
Kalau untuk orang kafir seperti menimpa Fir'aun dan Bani Israel, maka wabah itu sebagai azab. Jadi azaban arsalahullah ila man kana qablakum. Tetapi ketika menimpa orang yang beriman, lalu dia sobiron, termasuk ketika diisolasi, di karantina atau di lockdown, kemudian sabar kita menghadapi proses ini, kata Nabi, rahmatan bikum, maka pandemi menjadi rahmat bagi kalian. Jadi syahid dan juga rahmat. Begitu? Ya. Ada lagi, silakan. Ya. Ini siapa? Mayani. Ya, ini yang memandikan jenazah. Alhamdulillah. Wilujeng Ibu sukses. Ibu mah langsung praktek. Maaf Ustaz. Ya. Saya bukan petugas COVID ya. Ya. Bukan petugas kesehatan. Namun alhamdulillah saya seorang jamnya persistri. Kebetulan alhamdulillah ada kesempatan buat mengurus jenazahnya Ibu Eni Allahujarham. Cuman pertanyaan saya, tadi kata Ustaz tidak ada sholat mayit, tidak ada sholat gaib kalau ada yang menyolatinya. Walaupun sholat nanti hiji dua gitu Ustaz. Ya. Begitu? Ya. Jadi walaupun tadi cuma 1-2, berarti ada yang menyolati gitu. Nah, jadi kalau tidak ada sama sekali, aya hiji-hiji acan. Ya. Ini penting Bu sekalian nih. Karena sekali lagi kita tidak tahu. Jadi satu tadi, ukuran yang menyolati itu sebagai bagian dari hukum fardu kifayah. Ada yang mewakili, walaupun 1 orang. Makanya penting kita sebagai keluarga bertanya ke petugas gitu kan. Tadi tos ada nyolatan acan gitu. Itu contoh untuk memastikan ketika diketahui dipastikan ada 1, selesai. Artinya tidak ada sholat gaib. Selama kita mungkin walaupun di kendaraan siga tadi, tetap tidak berlaku sholat gaib, sholat dengan jenazah di kendaraan. Nah yang kedua Bu, ini nambahan nanti pengalaman bagi yang lain, karena kebetulan juga live streaming. Ketika pelaksanaan pengurusan jenazah, kalau dalam bahasa Jerman mah tarapti lantis, sampai memandikan itu ideal bisa sampai 3 kali, cuci lagi ganjil 5, 7. Tapi karena protokol kesehatan tadi harus segera, maka boleh jadi tidak mungkin seideal yang biasa. Maka ditakdirkan hanya cuman 1 kali ngabanyur gitu Bu. Tidak mungkin 2, 3 dan seterusnya. Itulah yang disebut masyakoh dan ikroh. Itu sudah cukup. Nah ini kami sampaikan karena kebetulan jamaah Ibnu Hajar ini, ibu-ibu ini aktif di RW, di kelurahan. Karena kebanyakan petugas tadi pemulasaraan itu laki-laki. Sementara yang wafat misalkan ada perempuan, kan bingung. Nah maka disampaikanlah yang paling memungkinkan tadi sesuai dengan syar'i yang biasanya harus rata terus, maka dengan 1 kali itu sudah cukup. Itu terpaksa tuh begitu. Nah jadi suatu saat ada kejadian lagi, ibu kemarin diberi berkah oleh Allah, ada peluang itu, suatu saat keadaannya sama sekali mendesak. Maka dilakukan kembali dengan kemampuan kita yang ada, seperti tadi pakai APD sekali cukup gitu. Itu yang dimaksud Bu. Ya itu mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi ibu dan jadi ilmu bagi ibu-ibu yang lain. Insya Allah kalau bapak-bapak mau sudah amas, sudah siap. Ya sudah ada timnya, tapi ibu-ibu yang perlu. Oke. Alhamdulillah. Alumni
Ya. Ini gimana kalau kita mendengar anak kita tuh ya sakit. Ya, tapi jauh kan, jauh misalnya di Bandung gitu ya. Sementara kita ke sana dan ya alhamdulillah kami juga baru selesai isoman. Ya alhamdulillah Ibu mendapat pengalaman yang luar biasa, alumni gitu Bu. Nah, jadi gimana ya sebaiknya, apa dia dibawa ke sini atau dibiarkan sabar di sana gitu. Ya, sementara dia sendiri tinggalnya di kosan sendiri. Adiknya mau ke sana juga takut malah jadi kesulitan Ya, betul. gitu. Jadi sebaiknya gimana gitu Ya. kami. Sementara kalau ya ibu ya kasihan juga Betul, gitu. betul. Dia sendiri gitu. Ya. Ya Bu, saya juga mengalami Bu kasus ini, terutama dengan besan kasusnya. Karena kebetulan besan juga anak semata wayang, tidak ada siapa-siapa lagi gitu Bu. Lalu kemudian sama terpapar kan. Nah, kalau menggunakan petunjuk Nabi yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, maka selama memungkinkan yang bersangkutan tidak boleh keluar dari wilayah pandemi. Yang lain juga tidak boleh masuk. Ini berarti memungkinkan. Contoh Bu ya, ini contoh memungkinkan itu. Bagaimana bab makan memungkinkan gosen. Contoh Bu, gosen. Berarti kita supportnya dananya. Karena makan tidak susah sebab bisa ku gosen. Gosen ditempel di ya Helmi naon panto. Mungkin masih. Jadi kebutuhan yang sifatnya mendasarnya masih bisa terlayani, maka tak perlu ke sana sesuai dengan anjuran Nabi. Tapi kalau tidak ada yang sama sekali bisa menopang untuk keberlangsungan hidup, maka bagaimana caranya supaya tadi kita berkoordinasi dengan petugas, tentu dengan protokol kesehatan, dan itulah yang kemarin kita coba koordinasi. Apakah harus tadi dibawa kemari ke Bandung atau kita yang ke daerah besan karena nggak ada siapa-siapa misalkan. Nah jadi tinggal nanti koordinasi kalau betul-betul tidak memungkinkan bertahan hidup sendirian dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu? Ya. Ya. Ini ketua Satgas. Satgas Persis Banjar. Nomor 3 itu apabila jenazah tidak dapat dimandikan karena masalah. Ini kejadiannya apabila di rumah sakit itu penuh. Kemudian jamaah kita tidak ada punya APD. Jamaah disuruh mandiin nggak mau semua. Betul. Ya. Apakah ini yang dimaksudkan P3 bahwa jenazah langsung aja dikafani, disolatkan, dimandikan? Ya. Jadi kembali Bapak Ibu, yang menjadi ukuran dalam tanda petik jenazah COVID istimewa itu karena kondisi pandemi dan protokol kesehatannya. Itulah ukuran masyakoh kesukaran dan istiqroh keterpaksaan. Contoh, ada yang siap memandikan, ternyata di kamar jenazah itu sudah lebih dari 4 jam. Tidak mungkin dilakukan dimandikan padahal timnya ada, APD-nya ada. Itu contoh yang disebut istiqroh. Sekarang sebaliknya, waktu masih memungkinkan, timnya ada, tidak boleh kita nekat membahayakan tanpa APD. Itu juga termasuk contoh yang disebut dengan masyakoh dan istiqroh. Nah kalau orang lain fatwanya di tayamuman gitu. Nah Dewan Hizbah berbeda, tak usah di tayamuman, langsung dikafani dan dikuburkan. Begitu saudara, contoh kasus itu. Ya. Kedua dari Oh ada dari jamaah Facebook ya. yang pertama kurban ini mau disebut. Boleh. Jadi kalau belum ada lagi, ada sementara kurban. Arisan kurban. Ya, lihat Bapak Ibu. Pertama, yang jadi masalah bukan arisan karena kurban, tapi arisannya. Mau arisan kurban,
mau arisan haji, arisan umroh, tidak merubah status kehalalan arisan. Pedah objek transaksinya bernilai ibadah. Karena yang jadi masalah, ingat, haji, umroh, kurban, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan Allah tidak akan menerima amal kecuali bersih. Maka jangan sampai niat kita sudah baik ingin berkurban, tapi cara pengadaan saham atau hewan kurban justru melalui cara yang goer toyib, tentu sangat disayangkan. Nah, karena itulah Dewan Hizbah menetapkan yang disebut arisan. Kenapa haram? Satu, jika menggunakan undian maka sudah pasti itulah maisir. Sebab ada pihak yang membayar kepada pihak yang menang berdasarkan undian, itulah maisir. Maka Ustadz Abdurrahman memberikan contoh praktek maisir di masa lalu, yaitu 10 orang kaum jahiliyah sepakat untuk memberikan sodakoh sembelihan. Maka dibuatlah 10 wadah, masing-masing disimpan anak panah yang diberi bacaan. Dari mulai nama A, B, C, D sampai 10. Maka tiap anak panah yang bernama A dan sebagainya itu diberi tanda 1. Kalau itu yang didapat berarti dapat 1 bagian. Yang diberi tanda 7 bila diambil itu 7 bagian. Itulah praktek maisir. Maka di kita namanya jadi arisan. Itu kalau pakai undian. Sekarang tidak pakai undian walaupun jarang ikhlas. Abdi menang nomor 10, maka paling tidak sudah terjadi syubhat. Sebab ada multi mix, ada akad campuran. Depannya seperti nabung. Kalau nabung harusnya sejumlah yang disimpan dia harus dapat. Sekarang ada lebih dari jumlah simpanan. Selebih dari setoran uang siapa? Tidak cocok disebut tabungan. Kalau disebut meminjamkan, orang yang menang terakhir nginjem ke saha? Kapan mayaran terus? Eta mah ti heula di deposit kan. Nah, itulah yang disebut akad mix. Depannya seperti nabung, belakangnya seperti minjem, gigirnya seperti sodakoh. Maka Islam tidak membolehkan transaksi yang banyak syarat ABCD. Disitulah kenapa jangan kurban, lebih baik pakai akad tabaru, yaitu memang mau takorub kepada Allah. Jangan pakai akad-akad yang dikhawatirkan selingkuh secara syariat. Begitu. Satu lagi terakhir jamaah Facebook ya. Tentang jenazah. Ya. Jadi ada yang komen setelah dikuburkan tiba-tiba hasilnya menguburkan ucin. Ya, lihat Bapak Ibu. Jadi ya inilah karena situasi Sat. Karena tadi harus segera dikuburkan. Nu biasana tadi rada tarapti. Nya ulah teuing aya dina medsos teuing mah dialungkeun pisan kitu mah digulutukeun. Itu mah keterlaluan lah, Bu. Kalau kata Bung Roma mah terlalu gitu. Tapi kalau tadi harus seperti biasa, tidak mungkin. Maka mana yang istitoah dilakukan? Maka dilakukan dengan tambang. Itu pun tidak seperti nurunkan jenazah pahlawan yang bisa dilaguan lama. Ia mah dipercepat karena sekali lagi situasi. Itulah yang dimaksud, bukan tidak menghormat, tapi keadaanlah yang menghendaki. Maka insya Allah mayit tetap mulia,
cara yang dilakukan sedapat mungkin itu juga tetap sah dalam konteks pengurusan jenazah menurut syariah. Kalau di rumah tidak sahnya karena ada yang komentar tidak nafsu, tidak tujuhnya gitu. Jadi kalau dulu itu seperti ucing, micen anjing mah kaitan dengan ritual. Nu tadi teh kan aya tujuhna, aya bunga dan lain sebagainya. Dulu mah itu kasusnya, aya nama dulu Covid, aya nama gitu. Begitu? Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, ada catatan terakhir yang ingin disampaikan sebagai harapan ya Bapak Ibu. Yang pertama, harus menjadi keyakinan kita bersama, bagi orang bertakwa virus corona tidak berarti mengikis peluang surga. Bagi orang bertakwa sekiranya harus diam di rumah bukan berarti mengurangi tensi ibadah. Bagi orang bertakwa, corona menghendaki kerja keras dan kerja cerdas sebagai bagian dari ikhtiar kita. Kita berharap semoga Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga peluang surga di balik berbagai ibadah kurban khususnya yang akan kita hadapi dapat kita kelola sekuat tenaga meski corona belum juga reda. Mari kita sama-sama tingkatkan, kuatkan daya iman, tingkatkan daya imun agar aman bersama ikhwatu iman. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi energi dan nutrisi di dalam mengelola setiap peluang emas dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Semoga derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa dapat kita gapai bersama-sama. Akhirnya saya mohon pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayil asqam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kajian ini, berakhir pula pertemuan